Halo Tribuners, bagaimana kabar Anda di kesempatan hari ini? Tribuners, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, Tribuners, saat ini Anda mengikuti program Papua Corner dengan topik terkait dengan peran Sekda Kabupaten Jayapura dalam kepemimpinan tangguh Matius Awaitau, dan kali ini bersama saya Aldi Bimantara. Tribuners, dalam 1 jam ke depan kita akan mengupas tuntas ini terkait dengan kepemimpinan Sekda Kabupaten Jayapura dalam kepemimpinan tangguh seorang Matius Awaitau. Seperti kita ketahui bersama Tribuners, 10 tahun kepemimpinan Bupati Jayapura Matius Awaitau tentu telah menorehkan banyak capaian di berbagai bidang. Misalnya saja pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan juga termasuk bidang infrastruktur. Nah, kiprah seorang Bupati Jayapura Matius Awaitau selama 10 tahun tentu tak bisa lepas juga dari peran tangan dingin seorang wanita hebat yang menjabat sebagai Sekda Kabupaten Jayapura, Hana Hikoyabi. Nah, untuk itu membahas lebih jauh terkait dengan bagaimana peran Sekda Kabupaten Jayapura dalam kepemimpinan tangguh seorang Matius Awaitau sudah hadir di kesempatan hari ini. Saya sapa dengan penuh kasih Mama Hana Hikoyabi. Mama, selamat sore, selamat petang, dan terima kasih banyak Mama sudah menyambut Tribun Papua di kantor Mama, ruang kerja juga begitu. Dan Mama, apa kabar di kesempatan hari ini? Baik, tentunya di sepanjang perjalanan tadi kami dan tim juga tentunya ini Kabupaten Jayapura tengah juga semarak gitu ya, sebelum perjalanan ada berbagai giat-giat juga, kegiatan ada kunjungan tamu nasional juga begitu ya tentunya. Dan Mama juga sendiri mungkin dalam masa-masa kepemimpinan terakhir Bupati Jayapura Matius Awaitau ini tentunya tengah sibuk juga tentunya. Tapi terima kasih banyak Mama sudah menyempatkan waktu begitu. Mama, mungkin sebagai prolog ataupun mukadimah kita Mama bisa bersapa-sapa untuk Tribuner semua di rumah, khususnya warga Kabupaten Jayapura. Baik, ya. Silakan Mama Hana. Baik. Selamat sore warga Kabupaten Jayapura, dengan saya Sekda Kabupaten Jayapura Hana Hikoyabi bersama Tribun di sore ini. Baik, sapaan yang singkat, tapi tentunya ini sangat hangat sekali karena dari seorang mama kita tentunya ya. Baik, Mama, mungkin kita masuk dari pertanyaan pertama nih Mama, terkait dengan penyelenggaraan administrasi pemerintahan, kesehariannya, update-nya sejauh ini seperti apa, perkembangannya begitu, dan kaitannya juga di masa kepemimpinan seorang Bupati Jayapura Matius Awaitau. Silakan Mama. Sebagai Sekda Kabupaten Jayapura, saya melihat sosok Bupati Jayapura yang adalah Bapak Matius Awaitau itu seorang pekerja keras dan selalu waktu-waktu yang dikerjakan selama seminggu, biasanya kami dalam jadwal kerja itu sampai hari Jumat, tapi bekerja bersama Pak Matius itu udah kenal waktu sampai hari Jumat. Sabtu pun kita kerja. Tak kenal waktu ya. Dan beliau pekerja keras yang hebat, selalu waktu-waktu itu terisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Dan beliau tidak membiarkan waktu itu dengan kegiatan yang tidak didukung dengan hal-hal yang positif. Jadi kami melihat terlalu padat waktu yang begitu luar biasa bersama beliau, tidak ada kecuali kita jeda kalau beliau berangkat mungkin ada sedikit santet, tapi begitu beliau ada, selalu ada padat waktu yang terencana begitu. Baik. Selalu ada target-target tentunya dan selalu harus kita kerja dengan dengan pikiran, dengan sangat baik kita atur sehingga tidak ada waktu luang. Dan di sana saya melihat bahwa ini satu gerakan yang sangat baik untuk memanage bagaimana SDM itu mengatur waktu dan menentukan apa target daripada hasil yang dikerjakan. Dan itu yang dilakukan dan dibuat oleh Pak Bupati. Dari kerja-kerja yang kita buat, kalau kita bicara kerja maka harus ada hasil. Dan tidak ada data dan juga catatan yang rinci tentang sesuatu yang kita kerja. Nah, itu catatan saya sebagai Sekda yang saya melihat apa yang dikerjakan oleh pimpinan perangkat daerah maupun ASN, baik itu data pendidikan, data kesehatan, dan juga ekonomi masyarakat. Nah, Pak Matius itu ada undangan yang jauh-jauh di distrik dia tidak pernah tidak pergi.
pasti dia hadir di sana. Pasti di sana, berkesempatan ya. kalau memungkinkan pasti Ya, hadir ya. pasti Mama ya. hadir. Dan tidak pernah lelah bekerja sampai malam. Kalau waktu kerja kantor sampai jam 3. Tapi kita di kabupaten ini selalu bekerja saya selalu sampai jam 8 malam di sini tiap hari. Baik. Dan beliau masih kadang beliau masih ada. Mungkin kalau saya sudah capek, saya duluan pulang. Saya biasanya izin kepada Pak Bupati kalau terpaksa harus pulang duluan. Tapi beliau masih dengan semangat, masih terus bekerja. Sampai masa akhir pun saya lihat mobilisasi masih sangat tinggi. Dan ini pekerja keras yang perlu kita contohi dan perlu kita tiru dan perlu kita sanjung lah. Baik. Ya. Jadi memang koordinasi antara Bupati Jayapura dengan Mama sendiri untuk mengakomodir berbagai kegiatan-kegiatan dan juga program-program rapat-rapat tentunya ada eksekusinya tersendiri begitu, pembagian tugasnya terarah dan seperti itu yang tadi Mama sudah sampaikan juga. Mama, kemudian terkait dengan juga keseharian Mama sebagai di dalam birokrasi pemerintahan. Kita ketahui bersama bahwa fungsi Sekda ini sendiri ada salah satunya adalah pengordinasian pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah. Sejauh ini seperti apa Mama untuk pengorganisasian ataupun koordinasi pelaksanaan tugas antar SKPD seperti itu, seperti apa? Kita di sini ada protokoler dan humas yang sudah ada. Dan humas setiap hari dia memonitor semua kegiatan yang akan terjadi besok. Dia sudah memastikan kegiatan ini nanti dihadiri oleh siapa, baik itu rapat, undangan-undangan maupun kegiatan lain yang akan terjadi pada esok hari. Maka malam ini, kalau kegiatan besok malam ini sudah keluar rundown untuk Bupati Jayapura. Ini kegiatan ini nanti dihadiri oleh Bupati Jayapura, ini oleh Sekda. Seperti begitu tiap hari dan kita sudah tahu kegiatan besok Pak Bupati adalah ini dan sudah terjadwal dan sudah ada. Nah, itu sudah berjalan sekian tahun dan sudah terjadwal dan tidak kita mencari-cari lagi, tapi ini kegiatan yang sudah pasti teratur dan sistematis tentunya ya. Dan itu tentunya memudahkan pengorganisasian tugas-tugas di antar SKPD juga tentunya ya Mama Hana ya. Dan memastikan pejabat yang akan datang ke sana. Baik. Oke, baik. Mama Hana dan Tribuner semua di rumah, ini informasinya juga nih yang saya peroleh dari Highlight Media begitu ya. Ini terkait Mama ini sebagai perempuan Papua pertama ya yang menjabat sebagai Sekda di Kabupaten Jayapura. Nah, mungkin Tribuner semua di rumah masih penasaran. Mungkin yang di Kabupaten Jayapura sudah tak asing lagi nih dengan sosok Mama Hana. Tapi mungkin Tribuners yang di luar Kabupaten Jayapura mungkin bertanya-tanya juga kemudian terkait dengan Mama sepak terjangnya awal mula masuk di dunia birokrasi itu seperti apa sih? Mungkin bisa diceritakan singkat ini untuk Tribuners semua di rumah. Silakan Mama. Saya Hana Hikoyabi, saya terdaftar sebagai PNS lewat Jakarta. Saya masuk pegawai negeri dari Jakarta, saya melamar dan tes di sana, dinyatakan lulus dan bekerja di Hukum dan HAM di sana, Jakarta. Selama 5 tahun saya bekerja di sana. Ya, saya kembali karena suami selesai tugas belajar di Sekolah STAN Jakarta. Kami kembali ke Papua dan saya bekerja di Kanwil Hukum dan HAM. Di BSC saya bekerja di sana selama 5 tahun. Saya bekerja di sana dan saya masuk di situ MRP pertama tahun 2005. 2005 ya. Ya, saya mencoba dan mendapat tempat di MRP dan juga terpilih sebagai wakil ketua 2 mewakili perempuan dari Jayapura dan saya berhasil masuk 2005 sampai 2010 saya bekerja di MRP dan setelah keluar dari MRP setelah berakhir 2010 saya diminta Pak Bupati Jayapura waktu itu tahun 2013 diminta Pak Bupati untuk bekerja bersama beliau di kabupaten. 2013 ya 13. Maka saya pindah dari Hukum dan HAM, saya masuk ke instansi otonom di kabupaten. Saya ngurus pindah dan berhasil pindah di tahun 2013. Saya sebagai kepala Bapeda
di waktu itu. Saya pindah ke sini jadi kepala Bapeda dan sampai 2019 baru terpilih jadi sekda. Itu pun lewat tes. Lewat tes. Ya, lewat tes. Sebagai prosedur yang telah diikuti tentunya. Ya, jadi ya lewat tes yang begitu ketat. Ada 7 laki-laki pesaing saya waktu itu. 7 ke 9 saya kurang. Tidak sekitar apa. Itu ya Mama? Ya, sekitar itu. Dan semua pesaing itu bisa saya lewati dengan baik, semua tesnya. Dan puji Tuhan seleksi sekda itu saya lah yang mendapat menjadi sekda pada tahun 2019. Luar biasa sekali Mama proses panjangnya begitu ya. Namun masuk di birokrasi pemerintahan Kabupaten Jayapura sendiri tadi Mama Hana sebutkan dari tahun 2013 ya Mama ya. 13. Nah, dari tahun 2013 sampai saat ini masih terus eksis dengan berbagai kegiatan, fungsi-fungsi pelaksanaan tugas yang tentunya dijalankan begitu ya. Sebagai tentunya mungkin labelnya Sekda Kabupaten Jayapura tapi sesungguhnya adalah pelayan bagi masyarakat. Nah, bagaimana kemudian kembali lagi menjadi seorang Sekda Kabupaten Jayapura, perempuan Papua pertama di Kabupaten Jayapura begitu. Seperti apa optimismenya dan mengapa begitu percaya diri begitu dan sebelumnya apakah memang memiliki passion begitu di bagian pengorganisasian ataupun di bidang pemerintahan seperti apa? Memang saya awal tadi saya sebut saya sebagai abdi di penyelenggara pemerintah hukum dan HAM di Jakarta. Saya bekerja di LP Tangerang, LP Anak Pria Tangerang, kelas 2A di Cikokol. Di sana ya sebagai abdi ya pasti bekerja sehari-hari sebagai pelayan masyarakat. Saya menghadapi para narapidana, anak-anak yang berusia anak. Saya juga sebagai guru, sebagai pengajar mereka, dan hari-hari pelayanan ini adalah yang saya dapatkan, dan juga pembentukan karakter saya di lembaga pemasyarakatan, bahkan sampai keluar pun saya terbentuk di LP. Jadi disiplin sudah pasti, kami masuk kantor di sana 7.15, dan saya tidak pernah terlambat, selalu hadir kantor bahkan sampai hari ini masih tetap rajin. Jadi saya lihat ini semangat yang luar biasa sudah sekian puluh tahun mengabdi. Jadi saya pikir ini abdi yang harus ditularkan kepada para ASN yang lain, para perempuan yang lain, supaya bagaimana menjadi abdi yang baik, menjadi contoh yang patut digugu oleh anak-anak, oleh ASN perempuan yang lain, ASN laki-laki yang lain, supaya bekerja itu jangan biasa-biasa saja. Bekerja buktikan yang lebih baik. Kalau hari ini kita menjadi abdi negara, kita lakukan pelayanan yang lebih luar biasa Mama. Jadi memang prosesnya panjang dan pembentukan karakter itu sudah ditempuh mungkin dari usia pendidikan juga ya. Jadi membangun semangat lagi bahwa kesetaraan gender itu seperti apa begitu. Nah, ini luar biasa sekali Mama dengan optimisme Mama, kemudian percaya dirinya ya, motivasi dalam diri yang terbentuk begitu untuk kemudian punya label menjadi Sekda Kabupaten Jayapura perempuan Papua pertama begitu. Nah, mungkin setelah masuk di birokrasi pemerintahan Kabupaten Jayapura di tahun 2013, penerimaan para ASN seperti apa di lingkungan kerja mungkin untuk kesetaraan gender ini seperti apa? Karena mungkin sebelumnya kan tidak, sebelumnya mungkin dipimpin oleh seorang laki-laki, tapi ini perempuan Papua pertama. Tanggapannya seperti apa? Respon dari lintas sektor antar SKPD seperti apa? Ya, memang tidak canggung lagi karena tempat ini atau wilayah ini adalah wilayah, ada kampung halaman saya di sini. Kampung halaman sendiri ya Mama? Dan bukan tempat yang asing, tapi di sini kampung halaman. Jadi saya mau membaktikan apa yang saya miliki untuk bekerja bagi masyarakat. Karena semangat saya semangat sebagai pelayan, bukan sebagai pemimpin. Bukan sebagai pemimpin. Ya, itu yang perlu dicatat, yang penting ya Mama? Ya, saya sebagai pelayan yang harus bekerja. Saya tidak mau memerintah orang tanpa saya kasih contoh yang baik. Saya tidak perintah dulu, saya bekerja
nanti pasti mereka membantu saya. Mereka lihat ibu bekerja. Saya pagi-pagi tiap kali datang ke kantor, saya turun dari mobil pasti saya cabut rumput dulu di bawah, itu ada taman kecil. Baik. Saya cabut rumput, saya tanam bunga. Jadi menjadi role model juga ya Mama ya. Tadi Mama jelaskan bukan hanya role model bagi perempuan atau kaum wanita, tapi juga bagi laki-laki. Ya, ini tentunya menjadi salah satu terobosan juga ya Mama ya, bahwa perempuan yang mungkin sebelumnya agak sedikit genderisme seperti itu, tapi bagaimana Mama punya semangat dan motivasi dalam diri untuk menghadang semua itu, begitu ya. Oke, Mama. Namun kalau kita berbicara perempuan sendiri, ini kan mungkin Mama mampu ya, sangat excellent begitu untuk menyelenggarakan administrasi pemerintahan, tugas-tugas di Sekda Kabupaten Jayapura sendiri. Namun bagaimana membagi tugas antara keluarga, Mama sebagai posisinya ibu rumah tangga di keluarga, dan juga aktivitas sehari-hari di birokrasi pemerintahan. Seperti apa Mama membagi waktu, anak-anak, komunikasi terhadap suami, seperti apa di lingkungan keluarga Mama Hana sendiri? Ya, saya sebelum ke Sekda sini juga, saya juga seorang penulis tabloid Suara Perempuan Papua. Saya juga pendiri tabloid Suara Perempuan Papua. Sampai sekarang masih ada tabloid itu, dan saya sendiri senang menulis. Senang menulis ya? Ya, dan juga pada saat itu saya mendorong juga untuk melatih wartawan perempuan untuk menulis tentang suara perempuan. Suara perempuan. Jadi dunia jurnalisme begitu Mama sudah tidak asing lagi begitu ya? Oke. Jadi beberapa wartawan yang pernah saya rekrut dan bina itu seperti Angel Flasi, itu dari Suara Perempuan, dan juga ada beberapa yang saya lupa namanya yang berhasil kami bina, dan tabloid itu sampai sekarang masih ada, masih ini walaupun online, dan tapi mereka masih ada lah beberapa wartawan seperti Chris Ansaka, Jos Mirino, itu berhasil kami bina di tabloid Suara Perempuan. Jadi semua istilahnya buah tangan dari seorang Mama Hana juga ya, bagaimana Mama punya concern di bidang jurnalistik begitu ya, tapi fokus utama juga untuk jurnalis perempuan juga ya, karena Mama sangat mementingkan kesetaraan gender gitu. Untuk itu Mama yang saya catat di sini, Mama juga peraih SK Trimurti 2015 dari AJI di Usmar Ismail Hall Jakarta, betul ya Mama ya? Oke, baik. Tapi sebelum lebih jauh ke situ, mungkin tadi pertanyaannya belum terjawab begitu, terkait Mama membagi waktu antara pengorganisasian di birokrasi pemerintahan dan juga keluarga seperti apa? Walaupun sibuk, tapi keluarga itu prioritas. Harus mengasuh anak-anak dan juga menjadi partner yang baik bagi suami. Jadi saya paling tidak suka kalau tidak ada komunikasi yang baik dengan suami dan anak-anak. Membangun komunikasi itu penting ya Mama ya? Jadi prioritas. Saya punya anak 3. Yang pertama dokter spesialis sekarang di Bali, dan yang ketiga ada di Jayapura. Di sana saya tidak mengajar mereka untuk jadi PNS. Nah ini menarik ini namanya. Mereka tidak mau jadi PNS. Sudah, kamu kerja apa yang bisa kamu kerja hari ini? Ini pekerjaan, silakan juga kelola dan garap, dari situlah kau hidup. Ya, tidak perlu memburu jadi PNS. Nah ini dan tentunya mereka, sedikit bertolak belakang ya Mama, saya potong. Tapi Mama sendiri berkecimpung di dunia birokrasi pemerintahan, tetapi bukan tidak menganjurkan, tetapi alternatif pilihan tuh banyak. Tidak mengharuskan anak untuk menjadi seorang PNS. Dasar pemikiran ini terbentuk sejak kapan dan seperti apa Mama mengkomunikasikan kepada anak-anak? Ya, mereka dari SMA sudah saya tawarkan. Mereka tidak, saya tidak mau PNS. Oke, kalau begitu yuk kelola. Sekolah dan kelola ini. Apa yang bisa kau kelola, kelola. Ini jadi pilihannya memang sesuai bidangnya, sesuai passionnya begitu ya. Dan mungkin yang PNS itu anak saya yang tua itu saja. Yang mengikuti jejak sang mama ini ya? Itu yang jadi PNS karena sebagai dokter, karena dia juga keluar dari Johari, diutus dari Johari dan sekolah di Bali di Rumah Sakit Sangla sekarang, dan sampai sekarang ambil spesialis. Ya, saya berpikir bahwa ya kalau 2 anak tidak memilih jadi PNS, mereka bisa swasta dan berusaha sesuai apa yang bisa mereka kembangkan. Jadi tidak harus jadi PNS, tapi menjadi pribadi yang bisa menjadi pengelola yang baik dengan modal dan aset yang bisa mereka terkelola dengan baik.
Baik, luar biasa. Jadi ini tentunya bisa menjadi sumber inspirasi juga bagi Tribuners semua di rumah bahwa pekerjaan itu tidak satu-satunya atau tidak bersumber hanya dari PNS saja. Bisa mengeksplor lebih dini lagi terkait minat dan bakat kita ataupun kemampuan kita serta passion juga kita di berbagai bidang sehingga memang betul-betul untuk terjun di dunia kerja tepat sasaran seperti itu ya, Mama. Mungkin aplikasi-aplikasi seperti ini juga Mama gunakan atau aplikasikan di fungsi-fungsi pemerintahan juga ya, Mama, bagaimana peningkatan sumber daya manusianya seperti itu. Mama, namun kita lanjut terkait yang tadi menarik juga pemberdayaan jurnalis juga ya. Mama sangat concern untuk dunia literasi atau dunia menulis ini. Bagaimana kemudian Mama bisa membagi waktu juga antara pemerintahan, kemudian sekarang mungkin masih ibaratnya punya antusias di bidang menulis juga. Bagaimana Mama melihat juga kondisi jurnalis di Papua dan perannya Mama seperti apa? Saya lihat di Papua itu tidak terlalu banyak wartawan perempuan atau jurnalis perempuan. Saya mengajak mereka untuk mari menjadi penulis. Kamu tulis apa yang kamu lihat, kamu rasakan. Jadi tulis masalah-masalah mungkin dengan opini-opini pendek, tapi mulai untuk kritisi gitu ya, kalau bukan hari ini, kapan lagi? Mari buat sesuatu dan sumbangkan sesuatu bagi negerimu. Dan itulah yang saya galang lewat suara perempuan, supaya apa yang mereka lihat, fakta-fakta hebat di lapangan, mereka bisa menuliskan itu menjadi satu cerita yang menarik untuk sumbangkan ke negara. Mungkin itu yang saya buat sampai sekarang ini ya. Jadi memang kalau kita berbicara atau melihat sosok Mama Hana Hikoyabi ini tidak hanya dari satu sisi ya, Tribuners ya. Ada banyak sekali aktivitas-aktivitas sosialnya, pengembangan sumber daya manusianya yang dilakukan mungkin di luar dari teknisi ataupun pekerjaan sehari-harinya juga sebagai Sekda Kabupaten Jayapura. Nah, salah satunya ini adalah juga menjabat sebagai Ketua Persatuan Olahraga Dayung seluruh Indonesia atau PODSI Kabupaten Jayapura. Nah, Mama mungkin terkait dengan organisasi atau komunitas ini, seperti apa perekrutannya Mama bisa terjun ataupun terlibat dan membagi konsentrasinya tentunya lagi-lagi dalam Persatuan Olahraga Dayung seluruh Indonesia atau PODSI Kabupaten Jayapura ini, Mama Hana. Saya melihat olahraga ini ya harus kita beri perhatian yang lebih kepada mereka karena satu-satunya olahraga yang memberikan sumbangan emas bagi daerah ya, dan juga provinsi bahkan wilayah Papua bahkan negara Indonesia mendapatkan dukungan dari dayung. Maka kita perlu benahi struktur di dalam. Ketika ada yang belum baik kita betulkan. Struktur yang mungkin kerjanya kurang kompak kita kembalikan kekompakan mereka. Dan juga membangun rasa solider di antara pengurus, karena di situ ada pelatih, ada pedayung, pelatih dan juga unsur-unsur pengurus di dalam, yang mungkin ada komunikasi yang kurang bagus atau komunikasi yang kurang lancar, itulah yang kita benahi. Betulkan sehingga ini bisa kembali baik dan mereka semangat kembali dalam mengurus olahraga dayung. Walaupun fisik tempatnya belum difokus satu tempat, tapi mereka terbagi dalam beberapa cabang-cabang yang diurus oleh para pelatih senior yang sudah berjalan. Ada di Netar, di Melai, itu pas batas kota, dan juga ada di Kampung Putali. Nah, komunikasi antara cabang-cabang olahraga dayung ini, mereka sendiri sudah terbangun, sekian lama sudah ada. Hanya saya baru masuk dan memberikan spirit baru kepada mereka, supaya mereka lebih semangat lagi dan lebih menggalang para pedayung-pedayung baru, dari anak-anak, remaja, maupun di tingkat yang dewasa. Dan kemarin kita berhasil juga melakukan seleksi untuk di Porkap itu ada 63 anak
pedayung yang baru direkrut dan siap berkompetisi di tingkat provinsi. Yang sekarang sudah terekrut dan sudah siap. Sampai hari ini mereka masih berlatih di tiga tempat tadi saya sebut, Melai di batas kota, di Netar, dan juga di Putali, dengan mereka punya pelatih masing-masing. Jadi ini sudah siap. Saya belum melakukan komunikasi lagi, dan saya melihat mereka masih eksis dan mereka masih semangat menjadi pedayung di wilayah ini, dan mereka juga masih semangat untuk menjadi pedayung mewakili Papua untuk Indonesia. Ya. Baik, luar biasa Mama, sangat informatif sekali, dan memang kontribusinya Mama juga untuk terkait dengan bidang pengembangan sumber daya manusia di bidang olahraga ini juga tidak luput ya dari perhatian Mama Hana begitu. Karena tadi Mama sebutkan untuk di Porkap sendiri ada 63 anak ya pendayung yang sudah berhasil ibaratnya dicetuskan begitu ya Mama. Dan ini kita tidak bisa memandang sebelah mata ya Tribuners, karena memang untuk olahraga cabur dayung ini juga kita punya untuk di Kabupaten Jayapura, publik juga mengenal sosok misalnya Stefani Mas Ibo, perempuan asli Sentani yang tentunya ini sangat piawai, dan tentunya proses perjalanan dari anak-anak kemudian menjadi seorang atlet yang punya bintang begitu ya, artinya meraih banyak medali. Ini tentunya juga bagaimana peran pemerintah hadir di situ untuk bagaimana pengembangan talenta-talenta anak muda khususnya di bidang olahraga. Namun Tribuners ya, Mama Hana ini juga bukan hanya di bidang olahraga saja nih yang punya concern ya. Secara eksternal dan mungkin terkait dengan birokrasi pemerintahan, tetapi juga ada concern-concern lainnya. Salah satunya juga adalah kesetaraan gender. Nah, Mama terkait dengan kesetaraan gender, mungkin sempat disinggung tadi sebelumnya, tapi apa sebetulnya yang concern Mama terkait dengan faktor kesetaraan gender, khususnya mungkin yang ada di kita di Kabupaten Jayapura dari sisi adat, atau mungkin Mama melihatnya dalam aktivitas sehari-hari di masyarakat? Baik ya, saya melihat perempuan punya potensi yang besar setelah dididik, diasah, diasuh, pasti mereka akan lebih baik lagi dari laki-laki. Dan kalau di adat lebih banyak laki-laki yang didahulukan. Nah, perempuan itu nomor 2 dan nomor sekian lah. Tetapi saya memberanikan diri menjadi pelopor untuk membuka pintu dan menunjukkan bahwa perempuan kamu bisa menjadi yang terbaik untuk bidang-bidang tertentu, baik di PNS dan bidang-bidang yang lain. Maka motivasi ini saya pikir ini guru yang harus ditularkan kepada para perempuan sebanyak-banyaknya, supaya terbangun satu confident perempuan, kepercayaan diri yang kuat di dalam diri perempuan untuk membuktikan bahwa dia bisa dan dia bukan nomor 3, 4 dan lain-lain, tapi dia bisa menjadi prioritas utama dan pertama di bidang ahli masing-masing. Ya. Luar biasa. Jadi untuk pengembangan sumber daya manusia dan juga tentunya concernnya dengan kesetaraan gender atau gender equality ini menjadi concern dari Mama Hana juga. Sehingga di penempatan para birokrat perempuan pun saya memainkan peran. Karena saya juga di sini sebagai ketua penentu peletakan jabatan perempuan di birokrasi. Ada 36 perangkat daerah di sini. Di sana hampir seluruhnya ada perempuan yang saya taruh, baik di posisi sekretaris dan kepala-kepala SKPD. Memang posisi-posisi penting ya, Mama, ya, memang menentukan kebijakan strategis juga. Taruh perempuan di sana, dan juga saya genjot untuk harus buktikan supaya you berhasil di bidangmu, tunjukkan prestasi dan inovasi cerdas supaya tidak dianggap remeh atau sepele oleh laki-laki. Maka buktikan apa yang harus dikerjakan di pejabatan yang diberikan kepada Anda. Baik itu sekretaris kah, kepala kah, itu yang saya minta kepada para perempuan yang saya tempatkan. Di pemerintah ini ada kabit anggaran itu perempuan.
Sekretaris Keuangan perempuan. Nah, kepala pemberdayaan perempuan ya perempuan. Jadi memang ini jabatan-jabatan fungsional yang penting ya. Ya, kepala PTSP yang lalu perempuan. Okay. Sekarang sudah ditarik jadi asisten. 2. Dan juga ada beberapa jabatan yang masih dipegang perempuan. Dan saya melihat dari sisi manajemen, itu mereka mengatur dan mempertanggungjawabkan yang sangat baik. Dan ini sisi-sisi atau potensi yang sangat potensial, sangat baik, terkelola dan termanage dengan baik, supaya dari situ akan melahirkan generasi-generasi perempuan yang handal dan baik untuk aset pemerintah Kabupaten Jayapura dalam menyumbangkan pembangunan yang handal untuk masa depan Tanah Kadambai Umbai. Wah, luar biasa sekali Mama Hana. Jadi memang peran perempuan itu penting juga ya di dalam birokrasi pemerintahan. Karena Mama Hana tadi tidak hanya untuk isu-isu kesetaraan gender di luar birokrasi, tetapi sampai mengerucut pada di bidang pemerintahan sendiri dalam kesehariannya. Tadi terbukti dengan saya mencatat ada kontribusi kaum perempuan di 36 perangkat daerah yang ada di Kabupaten Jayapura. Ini menjadi tentunya peran kontribusi yang besar juga dan bisa menjadi role model juga bagi kabupaten-kabupaten lainnya. Namun yang menjadi isu ataupun pertanyaan selanjutnya juga, mengapa perempuan ini perlu masuk di bidang birokrasi? Seperti apa urgensinya dan kepentingannya seperti apa, kalau Mama Hana bisa menyampaikan melihat ini seperti apa? Saya membuktikan dengan menulis disertasi tentang peningkatan peran perempuan dalam jabatan birokrasi di pemerintah Kabupaten Jayapura, dan itu disertasi saya sebagai doktor. Dan sudah dinilai dan diuji, dan berhasil saya mencapai nilai cum laude karena doktor itu. Benar. Jadi memang untuk sebagai informasi tambahan juga untuk Tribuners, bahwa Mama Hana ini juga belum lama ini ya, di bulan November baru mengikuti dan lulus sidang terbuka promosi doktor di bulan November 2022 untuk bidang kajian ilmu pemerintahan ya Mama ya. Jadi memang concern perempuan ini tentunya penting di bidang pemerintahan ya Mama ya. Mungkin ada penjelasan lebih panjang lagi, lebih luas lagi terkait detail begitu terkait dengan bagaimana peran perempuan di bidang pemerintahan. Ya. Kan kalau kita lihat ke belakang kan tidak terlalu banyak perempuan di Kabupaten Jayapura. Jadi saya daripada bicara-bicara terus nanti tidak ada bukti, maka saya mencoba menulis disertasi saya. Selama 2 tahun saya konsen mendorong peran perempuan dalam kepemimpinan birokrasi di Kabupaten Jayapura. Maka saya ambil sampel-sampel ini untuk meneliti dan mendorong perempuan supaya mereka berperan di berbagai lini. Ada yang di sosial, ada di pemberdayaan perempuan, ada yang di ekonomi, dan ada yang saya taruh di KB dan kependudukan, dan juga ada yang di keuangan. Nah, sampai hari ini mereka masih eksis bekerja, dan saya pikir ini regenerasi yang kita sudah tularkan, kita harapkan di waktu-waktu kemudian mereka juga dapat menjadi estafet penyambung cita-cita harapan kepemimpinan perempuan di birokrasi pemerintahan Kabupaten Jayapura. Dan supaya estafet ini tidak terputus, kita harapkan mereka menjadi estafet yang bisa terus menyambung apa yang kita sudah tularkan, kita pikirkan, kerjakan. Mereka harus merupakan satu penyambung yang utuh, yang bisa berjalan dari waktu ke waktu sampai tidak terputus apa yang kita rancangkan dan putuskan ini. Wah, jadi memang tepat sekali ya kalau kita melabeli atau menyebutkan bahwa Mama Hana ini juga sebagai pelopor untuk membuka pintu bagi perempuan Papua di bidang masuk ke dalam lini di birokrasi begitu ya. Namun kalau kita berbicara khusus menarik ulur sedikit di Kabupaten Jayapura, Mama melihat kondisi perempuan Papua, kondisi perempuan asli Sentani nih, gitu. Untuk minatnya di dunia birokrasi seperti apa, dan bagaimana program-program juga dari pemerintahan Kabupaten Jayapura untuk menyasar mereka ini kaum perempuan begitu. Orang biasa bilang kaum rentan, tapi saya percaya bahwa kalau sudah mendengar penjelasan dari Mama Hana tadi bahwa perempuan memiliki strength point-nya sendiri, kekuatan di bidangnya masing-masing begitu. Seperti apa Mama Hana? Saya melihat mereka ini identik dengan adat juga. Apalagi Tabi itu perempuan terikat dengan adat. Perempuan tidak bisa menjadi onowafi,
kepala suku. Tetapi peran dia juga menentukan hal-hal penentu di adat itu. Kalau mau bayar mas kawin, perempuan tidak simpan batu. Atau manik-manik yang nomor satu, ya pasti tidak terjadi transaksi pembayaran yang bermutu atau berkualitas. Dan itu di tangan perempuan, dia pengatur dan manage. Dari sisi adat memang perempuan ini punya peran-peran yang penting sebenarnya dari sisi adat di Kabupaten Jayapura ya, Mama. Ya. Kalau kita identikan dengan posisi di birokrasi, maka dari sisi itu dia bisa memakai talenta ini untuk menyambungkan sesuatu yang masih bisa ada korelasi dengan adat, tapi yang dari sisi positifnya, ya, dan itu yang terjadi. Walaupun sekarang perempuan pikir saya ini perempuan, saya tidak bisa bersaing dengan laki-laki. Tapi kita mengajarkan orang untuk kamu mampu, you mampu berbicara, you mampu memanage, you mampu memimpin. Karena ini ranah yang tidak dibatasi. Kau laki-laki kah, kau perempuan kah, you punya ruang untuk bisa menentukan, bisa berkompetisi dengan tentunya kompetensi dan kemampuan masing-masing. Kecuali di adat yang you tidak bisa masuk di adat. Tapi di ranah pemerintahan, gitu ya, you bisa memainkan peran itu yang bisa diterima oleh pemerintah. Jadi memberikan motivasi banyak kepada perempuan di birokrat untuk mulai menata diri, berbicara, menjadi pengajar-pengajar atau berbicara dalam diskusi-diskusi atau tunjukkan apa yang baik, kompetensi yang baik untuk daerah ini. Nah, jangan dalam diskusi kamu diam saja, tidak boleh terjadi. You harus kasih pikiran-pikiran, you harus kasih pendapat-pendapat, opini-opini yang baik, you harus bicara. Kalau kamu tunda-tunda, waktunya akan terlewat dan sekian banyak harapan yang baik ini tidak bisa kita raih. Jadi harus jeli dalam memanfaatkan situasi dan juga mengambil peluang serta kesempatan yang ada. Walaupun banyak juga yang membuat kita kecewa. Tapi berbicara perempuan, bekerja untuk perempuan, saya pikir tidak boleh terputus. Harus sebanyak mungkin kita terus berbicara dan bekerja untuk membangunkan atau membangkitkan semangat perempuan di semua sektor dan lini. Supaya perempuan suatu waktu mereka bisa berdiri sebagai pemimpin untuk masa depan di negeri Kenampai Umbai. Baik, luar biasa. Jadi memang bentuk-bentuk optimisme yang tentunya dibangun oleh tangan dingin seorang Mama Hana Hikoyabi tentunya juga bisa dirasakan oleh kaum perempuan yang ada di Kabupaten Jayapura. Namun Mama, untuk program-program yang sudah bisa diukur, mungkin tingkat keberhasilannya, pencapaiannya sejauh apa terkait dengan pemberdayaan perempuan, komunitas-komunitas perempuan, seperti apa Mama? Saya lihat waktu tahun 2000, saya baru masuk ke sini. 13 ke 2014, waktu itu Bapak Matius menutup Tanjung Elmo. Oke, ini menarik ya, Mama ya? Itu tidak laki-laki yang maju, saya maju. Dia orang bilang, aduh ibu tidak bisa, ada banyak orang di sana di backup oleh aparat. Mengapa Mama kemudian berani begitu ini untuk aturan sudah keluar untuk membackup kita, lindungi kita untuk bekerja. Ini keputusan Bupati kita harus kerjakan. Untuk kenapa daerah lain bisa tutup, kita tidak bisa. Kita harus punya komitmen untuk yang negatif kita tutup dan kita kobarkan semangat positif untuk kesatuan masyarakat dan untuk keutuhan masyarakat bekerja dengan hal-hal yang positif, yang negatif kita keluarkan. Nah, jadi itulah kita mulai dengan mendata tiap warga di Tanjung Elmo, kita mendata kerjasama kita dengan Dinas Sosial Kabupaten Jayapura. Juga kita berkoordinasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan, waktu itu masih Ibu Yohana Yembise. Dan masih ada Ibu Maria Bano di sini. Dan itu terjadi komunikasi yang rutin. Hari ini kita mencapai apa, kita laporkan. Nanti ada saran-saran, oh ibu harus begini. Nah, kita berkomitmen untuk tiap hari progres ini yang kita dapat. Besok ini, jadi kita terjadwal. Terus sampai kita bisa mencapai satu hasil yang baik untuk
Kabupaten Jayapura, dan itu kerja pertama yang kita lakukan mendukung Bupati Jayapura sampai selesai, dan kita kirim para WTS ini pulang ke tempat mereka, dan sampai hari ini tidak ada aktivitas itu di sana. Ditutup, saya pikir ya itu harus kerja pertama yang perlu diberikan support. Dan kepada Bapak Matius Aweto karena konsisten dengan komitmennya. Ya. Jadi memang kita harus mengacungi jempol ini memang terkait dengan terobosan dan juga keputusan untuk menutup Tanjung Elmo ya, yang seperti kita ketahui bersama ini sebagai pusat seperti itu ya Mama. Baik, dan ini tentunya menjadi perhatian kita bersama. Dan Mama mungkin terakhir ini pesan juga untuk topik kita untuk pembahasan di pemberdayaan perempuan ini, kesetaraan gender juga. Apa pesan Mama bagi perempuan-perempuan Papua khususnya di Sentani Kabupaten Jayapura? Penguatan-penguatan seperti apa yang Mama bisa berikan? Ya, saya melihat bahwa masih banyak yang kita belum kerja, belum kita tingkatkan, belum kita pertajam, tetapi dengan hal-hal kecil yang sudah kita mulai, yang sudah kita lakukan, saya pikir ini jadi harapan-harapan baru yang bisa dipegang dan bisa dijajaki oleh para perempuan yang lain, yang bisa diikuti, karena tanpa belajar, tanpa tekun, tanpa kerja, tanpa pendidikan juga kalian akan jauh dari hal-hal yang positif yang bisa kamu raih. Jadi pesan saya untuk terus belajar, terus sekolah. Saya melihat ini Uncen ada di wilayah Papua dan dia ada di Jayapura, Universitas Cendrawasih ini ya. Kenapa orang Wamena saya banyak kuliah di situ, orang Sentani kurang. Orang Sorong banyak, orang Sentani kurang. Nah ini berarti bagaimana dengan DOB ini juga bisa memeratakan sumber daya yang ada ya, khususnya di bidang pendidikan gitu ya Mama ya? Iya. Dan saya pikir ini sekolah ini ada di tempat kita. Kenapa kita Puanana tidak terlalu banyak sekolah? Nah itu menurut Mama tantangannya seperti apa tuh? Jadi apakah memang minat kita coba juga? Saya buktikan supaya orang kasih motivasi untuk yang muda-muda ini orang lebih semangat lagi. Ya, kita yang rambut putih ini saya mau belajar, mau sekolah. Jadi pasti akan lebih banyak orang lagi nanti pergi sekolah di Uncen sana supaya akan distribusi sumber daya yang mumpuni, yang berkualitas, yang baik, dan juga yang lebih kompeten dari hari ini. Kemarin saya diwisuda sebagai wisudawan terbaik, ya, dengan hasil cum laude, dan itu saya membuktikan kepada para generasi muda Kabupaten Jayapura untuk mari kamu sekolah sudah. Barang apa jadi? Barang apa jadi ya. Jadi untuk perempuan-perempuan juga, untuk kita punya generasi muda nih terutama ya, jangan malu dan sungkan untuk mengakses pendidikan, karena akses pendidikan untuk kita di Papua sendiri juga tentunya sudah berkualitas. Begitu Uncen sudah memiliki berapa belasan fakultas begitu, dan tentunya ini meningkatkan sumber daya manusia kita juga. Mama, ya. Tapi kalau Mama melihat sendiri untuk tantangan, mengapa kemudian persebaran ataupun kontribusi anak muda di Jayapura sendiri untuk mengakses pendidikan di Uncen sebagai kampus yang lokal begitu di Papua begitu, seperti apa Mama melihatnya? Kenapa tantangan-tantangan ini kenapa bisa persebarannya kecil ada begitu? Biaya yang begitu biaya yang menghambat ya, jadi penghambat. Tetapi di Pemda ini ada support kita di sini ada support ya, bantuan. Di kita di Kesra ini ada bantuan ke studi akhir. Kalaupun ada bantuan untuk studi awal pun kita ada bantuan di bansos itu ada. Memang tidak terlalu banyak, tetapi support pemerintah ada. Tetapi saya lihat ya tidak terlalu susah mencari uang di kabupaten. Ya. Uang itu pasti ada. Uang pasti ada. Asal Anda mau kerja. Untuk kerja pasti ada uang untuk sekolah, ya. Dan saya pikir ada banyak hal yang bisa dikerjakan. Jadi wartawan, jadi kulit tinta itu sangat positif. Dan tentunya bidang-bidang lainnya juga ya. Bidang lain banyak, olahragawan, pedayung dan segala macam.
Kemarin saya wisuda bersama beberapa atlet dayung juga yang ikut di wisuda. Diwisudakan. Itu Ernie Sokoi yang Sokoi, juara 1 waktu itu, juara dayung juga. Dia juga lagi wisuda sama-sama ibu, dan juga satu pelatih. Dia ada agak cacat di kakinya. Tapi berhasil juga jadi dengan semangat yang tinggi walaupun mungkin ada Iya, disabilitas begitu, iya. tapi tidak menutup Tidak kemungkinan iya. ataupun tetap Iya. mengurangi rasa semangat begitu Iya. ya, tetap termotivasi. Apalagi kita yang tentunya Iya, kita dikaruniai yang fisik yang lengkap, iya, sempurna, yang sempurna. sehat, tentunya ini bisa mengakses pendidikan, Betul, diberikan iya. kesempatan yang seluas-luasnya Iya. begitu ya Mama Hana ya. Baik, Oke, ya. baik. Mama Hana, ini kita sudah berbicara jauh juga dari mungkin sisi birokrasi pemerintahan, kemudian kita sudah menyinggung soal terobosan-terobosan Mama di luar birokrasi pemerintahan seperti literasi, kemudian tadi di bidang olahraga bagaimana penyediaan SDM di bidang olahraga dayung begitu ya, kemudian jurnalisme, concern Mama juga ada ke situ, kemudian pembahasan luas terkait dengan kesetaraan gender. Ini juga ada kaitannya dengan 10 tahun kepemimpinan Bupati Jayapura Matius Awaitau. Dengan kebanggaan yang dibawa, Mama juga berkecimpung di dalamnya, berkontribusi bagaimana berafiliasi serta berkoordinasi dalam keseharian tugas dan tanggung jawabnya menjadi abdi negara, menjadi seorang Sekda Kabupaten Jayapura. Apa strength point ataupun poin penting yang Mama lihat dari seorang sosok Bupati Jayapura Matius Awaitau dalam memimpin Kabupaten Jayapura sejauh ini? Silakan. Saya melihat konsistensi Oke. Pak Matius Awaitau yang luar biasa dalam RPJMD pertama, itu RPJMD 2013-17. Oke. Itu konsistennya masih ke masyarakat adat menjadi prioritas. Kemudian masuk lagi ke RPJMD kedua 2017-2022, masih juga testing point ke masyarakat adat ya. Ya, jadi dua RPJMD berturut-turut memberikan penekanan kepada masyarakat adat, dan itu konsistensi beliau yang berjalan sampai masa akhir. Beliau memimpin, dan ini hal yang sangat positif. Walaupun di media sosial kita melihat banyak orang mengkritik, protes, tetapi beliau tetap konsisten dengan apa yang beliau kampanyekan. Dan itu yang terjadi di 2 periode masa kepemimpinan, 5 tahun pertama dan 2 tahun kedua. 2 tahun kedua. Jadi memang kata kuncinya ataupun strength point-nya tadi adalah konsistensi dari seorang Bupati Jayapura Matius Awaitau dalam kepemimpinannya memimpin warga Kabupaten Jayapura. Tentunya ini menjadi suatu legacy ataupun warisan ya bagi kepemimpinan-kepemimpinan selanjutnya ya, untuk dapat meneruskan apa yang sudah menjadi kekurangan harus dibenahi, dan juga yang sudah baik kemudian ditingkatkan begitu. Wah, Mama Hana, tak terasa sekali ya waktu pun yang memisahkan kita. Ini karena kita sudah berada pada ujung durasi begitu ya. Terima kasih banyak atas waktunya Mama Hana, untuk kesempatan dan juga telah menerima kami tim redaksi Tribun Papua di kantor Mama yang sangat luar biasa ini. Saya bisa menyerap energinya yang sangat positif. Terima kasih banyak Mama, dan sukses untuk giat-giat selanjutnya dan program-program kerjanya dalam memimpin menjadi Sekda Kabupaten Jayapura dan pelayan bagi masyarakat di Kabupaten Jayapura. Terima kasih banyak Mama. Selamat sore. Baik. Demikian Tribuners terkait dengan program Papua Corner. Terima kasih banyak Anda telah menyaksikan program Papua Corner dengan topik pembahasan peran Sekda Kabupaten Jayapura dalam kepemimpinan tangguh seorang Matius Awaitau. Saya Aldi Bimantara dari Bumi Kenambai Umbai, Kota Sentani, Kabupaten Jayapura pamit undur diri. Mewakili kru dan kerabat redaksi, terima kasih dan sampai jumpa Tribuners. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.